mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Ayo, siapa dia? Sekali lagi Bang Suma. Saya kira begitu teman, silakan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Nakhisuma ya dengan Kristen botol. Ini botolnya bukan main, diberikan ayat pun mereka mengingkari, tapi ketika mereka menjelaskan pun tidak berkesesuaian dengan apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Apakah engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang maha tinggi? Apa kata orang yang di sidang tersebut? Engkau yang mengatakannya. Engkau yang mengatakan itu. Apalah lagi gunanya aku bertanya dan berkata kepadamu? Engkau yang mengatakannya itu. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Subhanallah. Berarti yang disidang, yang dikira Yesus bukan Yesus. Karena oknum yang disidang ini sendiri yang berkata, sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha kuasa. Benarlah sudah bahwa yang ditangkap ini, yang mengaku akulah dia ini adalah penyesat, dan yang mengaku bahwa yang disidang ini adalah penyesat. Wajarlah ketika kemudian Yesus menubuatkan Petrus menyangkal dia sampai 3 kali, karena ternyata Yesus sudah tahu bahwa ada oknum yang dipilihnya untuk menggantikan dirinya. Maka sang oknum pun mengatakan, sekarang juga Yesus sudah duduk. Berarti Yesus bukan yang disidang, Yesus sudah di atas. Berarti benarlah kata Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu telah diangkat ke langit, bukan kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Apa kata Quran? Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah menggagalkan itu. Allah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Petrus berkhotbah. Apa yang dikatakan? Tangan kanan Elohim telah mengangkatnya ke langit. Bahkan iblisnya berkata, ada tertulis, jika engkau betul adalah anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Apa yang terjadi? Yesus kemudian berdoa, ya Bapa, biarlah sekiranya mungkin cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Subhanallah. Apa yang diterangkan Al-Quran itu betul, apa yang diterangkan oleh Mazmur itu betul, apa yang diterangkan oleh Yesus itu betul. Seorang malaikat turun menyelamatkan Yesus, memberikan kekuatan kepadanya, sehingga yang ditangkap mengatakan, sekarang juga Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan Elohim. Makanya dia teriak, Eli 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 lama sabaktani, Tuhanku Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maksudnya si Yudas memanggil Yesus. Yudasnya sedang memanggil Yesus. Tuhan Yesus, Kurios, mengapa kau meninggalkan aku? Markus 14 nomor 50, seluruh murid lari meninggalkan Yesus. Tinggal 2. Hanya Yesus dan Yudas tinggal di sana. Ternyata 11 sahabatnya sudah lari, tinggal gurunya yang ada. Akan tetapi gurunya pun melepaskan kain lenan dan lari dalam keadaan telanjang, sehingga tinggal Yudas sendiri. Kenapa dia yang ditangkap? Apa
Apa buktinya? Baca Yohanes 18 nomor 5. Ketika ia datang ingin menangkap Yesus, apa yang terjadi? Siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Mendengarkan itu, dia mengatakan, akulah dia. Seketika tentara Romawi, Yudas dan seluruhnya mendengarkan itu mundur dan terjatuh ke tanah. Lalu diulang lagi, siapa yang engkau cari? Mereka menjawab, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Oknum itu kemudian berkata lagi, akulah dia. Sekiranya yang ditanya ini adalah Yesus, yang bertanya ini juga adalah Yesus, maka ketika oknum itu bertanya, siapa yang kalian cari? Maka kemudian mereka akan menjawab, engkau yang aku cari. Kenapa? Karena Yudas sudah mengatakan, siapa yang aku cium, tangkaplah dia. Lalu kenapa dia mengatakan, kami mencari Yesus dari kota Nazaret? Harusnya ketika ditanya, siapa yang kau cari? Ente yang aku cari. Tapi karena yang ditanya ini bukan Yesus, maka dia mengatakan, kami mencari Yesus dari Nazaret. Yang ditanya ini yang tidak disangka Yesus, justru mengatakan, akulah dia. Kaget. Loh, bukannya orang ini tadi kita sama-sama? Kok hilang dia? Kemana dia? Ditangkaplah si Yudas. Maka Yudas teriak, Eli, Eli, lama sabaktani, Tuanku, Tuanku. Kenapa itu Yudas? Karena doa tidak pernah sekalipun memanggil kemudian Tuhannya sang Bapa dengan panggilan Eli. Sementara Yudas acap kali memanggilnya Kurios, Tuan, Eli. Berarti yang memanggil Eli, Eli di atas salib ini adalah Yudas Iskariot. Inilah yang dipakai iblis kemudian untuk menyamar seperti Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Datang kepada Paulus. Akulah Yesus tunas Daud sang bintang timur. Menyamar kepada penulis Patmos. Kemudian dia menampakkan diri kepada Maria pada minggu pagi. Dia menampakkan diri kepada Markus kepada dua muridnya dengan rupa yang lain. Itu semua sudah sangat jelas. Kecuali, ini kesimpulan 30 detik. Kecuali kekuatan atau otoritas gereja mampu menunjukkan titik di mana Yesus pernah menerima kuasa dari pencipta langit dan bumi, baik kuasa langit maupun di bumi. Ada enggak dalil itu? Tak ada. Yang ada kemudian adalah justru Yesus pernah diserahkan tugas kepadanya dengan kuasa langit dan bumi. Yesus menolaknya, lalu iblis mundur. Setelah iblis mundur, dia menunggu waktu yang tepat. Mana waktu tepat itu? Ketika sang Elohim mengangkat Yesus, maka yang tinggal sang pengkhianat. Apa yang terjadi terhadap iblis? Putus asakah dia? Enggak, dia meramuh kemudian. Sesuai dengan pesan Yesus, aku pergi dan akan datang Kristus palsu. Maka iblis menjadikan Yudas penggantinya, ngaku-ngaku sebagai Yesus. Keluar dari tanah. Apa kata Yesus terkait keluarnya iblis dari tanah? Di dalam Yohanes 12 nomor 31 kata Yesus, sekarang saatnya penghakiman atas dunia. Sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Baca Wahyu 12 nomor 9, baca Yesaya 14 nomor 9, 14 nomor 15. Baca kemudian kitab-kitab yang lain. Bagaimana iblis itu datang, lalu kemudian dilemparkan ke tanah. Misalnya di dalam Wahyu 12:9, lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Korintus 11 nomor 4 dan seterusnya. Orang Paulus mengajarkan itu, bahwa iblis dilemparkan ke tanah. Siapa yang keluar dari tanah? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Iblis. Berarti yang mengajarkan agar seluruh penjuru bumi menjadikan manusia menjadi pengikutnya itu siapa? Sedangkan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu yang berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh makhluk menjadi muridku, itu siapa? Itu bukan Yesus, tetapi itu adalah Sibilisis. Saya kira demikian. Kalau ada pemain baru silakan dinaikkan. Demikian. Nah, gimana Bang Gordon mau bicara? Ini banyakkan bual yang Oke, kalau gitu saya baca ini. Saya baca Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga
Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Roma 8 ayat 10, supaya jelas saya baca dalam BMIK. Tertulis demikian, tetapi kalau Kristus hidup di dalam dirimu, maka meskipun badanmu akan mati karena dosa, namun Roh Allah memberikan hidup kepadamu, sebab hubunganmu dengan Allah sudah baik. Jadi kalau baca berdasarkan terjemahan baru, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, saya lanjut ke dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Nah, Yesus telah menggantikan posisi manusia berdosa dan yang percaya dibawa kepada Bapa. Di dalam Roma 8 ayat 28, apa yang Bapa lakukan? Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29-nya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus menggantikan posisi orang berdosa untuk membawa orang berdosa dibenarkan supaya menjadi benar-benar benar kepada Bapa dan dididik oleh Bapa sesuai dengan rencana. Bapa menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Bapa mendidik, menuntun supaya serupa seperti anak yang sulung yang tunggal ini, supaya anak yang tunggal ini menjadi yang sulung, dan kita kalau menjadi serupa dengan gambaran anaknya menjadi saudaranya. Itulah tujuan anak ini diutus, supaya kita yang berdosa kembali menjadi anak Bapa di sorga. Karena sesuai dengan rencana Bapa mencipta manusia menurut gambar dan rupanya, Kejadian 1 ayat 26. Demikian juga di dalam Ibrani 12 ayat 5 dan selanjutnya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita di dalam dunia yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 17,
Ketika 1 Petrus 1:17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, kamu adalah anak. Yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kalau kita berani memanggil dia Bapa, berarti kita memposisikan diri kita adalah anak. Kalau kita adalah anak, kita harus taat dan dengar-dengar apa yang kata Bapa ingin lakukan kepada kita. Sebagaimana Yesus berani memanggil dia Bapa, karena dia taat melakukan kehendak Bapa. Dan dalam segala hal yang dia lakukan, semuanya hanya untuk memuliakan Bapa di sorga. Demikian juga tujuannya, Yesus menggantikan kita dan membawa kepada Bapa, supaya kita juga dapat memanggil dia Bapa dan hidup di dalam kekudusannya. Lalu di dalam Matius 28 ayat 19, ya, di sini dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus menjadi guru, kita menjadi muridnya. Di dalam Lukas 6 ayat 40, ini 40, seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Yesus memang menjadi guru supaya kita menjadi murid dan belajar. Di dalam Lukas 14 ayat 26, jika kamu tidak membenci bapamu, ibumu, saudaramu laki-laki dan saudaramu perempuan, kamu tidak dapat menjadi muridku. Sebab menjadi guru, dia akan mengajar, dia akan bernasehat. Di dalam rumah orang tua, juga saudara laki perempuan juga punya nasihat, punya ajaran. Kalau di rumah bapak bilang sama saya, kakak saya bilang, Suki, kamu laki-laki, kamu jangan takut ya. Kalau di luar ada yang jahat sama kamu, kamu harus lawan, balas dia. Kalau kamu takut, lapor papa atau lapor abang. Yesus bilang, kalau kamu tidak membenci perintahmu, bapamu, saudaramu lagi, kamu tidak bisa menjadi murid. Sebab aku berkata, kalau kamu ada yang berbuat jahat terhadap kamu, kamu jangan membalasnya. Itulah tujuan Yesus menjadi guru. Tujuan kita menjadi muridnya, supaya kita menjadi sama seperti dia. Apa yang Yesus katakan di dalam Matius 7, sekalipun orang dikarunia ini bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan penyakit, bisa bernubuat, tetapi kalau dia berbuat jahat, dikatakan aku tidak kenal kamu. Yohanes 17 ayat 3, ini ayat populer sekali. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini Yesus menekankan kamu harus kenal Bapa dan kamu harus kenal aku, dan kamu tidak bisa mengenal Bapa kalau tidak melalui aku. Hidup kekal itu bukan sekedar kamu mengenal Bapa itu satu, dan kamu tidak bisa memulai hidup kekal hanya kamu tahu aku utusan, tetapi kamu harus mengenal pribadiku dan mengenal pribadi Bapa. Jawabannya ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bagaimana dikatakan bahwa dia mengenal Allah kalau Allah adalah kasih, tapi orang itu tidak mengasihi? Bagaimana yang Tuhan Yesus katakan, Yesus Kristus katakan di dalam Yohanes 16 ayat 1, 2, dan 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah.
Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Lalu dalam 1 Yohanes 4 ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Nah, demikian juga 1 Yohanes 5 ayat 12-nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yesus mengatakan, Bapa begitu besar kasihnya kepada dunia, dia karunia anak yang tunggal. Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya boleh hidup kekal. Percaya yang bagaimana? Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Anak ini menggenapi hukum Taurat. Dan bagaimana caranya dia menggenapi hukum Taurat? Yaitu tinggal di dalam kasih Bapa. Yesus perintahkan kepada kita, kamu harus tinggal di dalam kasihku. Kamu harus saling mengasihi. Kalau kamu saling mengasihi, kamu menggenapi hukum Taurat. Kalau kamu menggenapi hukum Taurat, kamu anak-anak Bapa di surga. Sudah, Pak Suki. Yeremia 31 ayat 30. Oke, saya mau jawab Juma dulu. Saya mau jawab Juma dulu. Ya, lanjut Bang. Saya mau jawab Juma dulu. Narasi Juma tadi mau jawab dulu. Ya. Oke, masih monitor ya Juma ya. Oke. Tadi Anda menarasikan tadi, saya di sini. Tanpa data, ya, tanpa data dari Bible ya. Anda mengatakan yang disalibkan itu Yudas, ya. Anda saya kasihkan data ini, ya. Bagaimana ya Yesus itu memang disaksikan di Yesus sendiri yang disalib. Oke, saya kasih data. Di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27, ya ini jelas datanya, ya. Nah, saya bacakan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Di ayat 26-nya, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya, murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ya, di ayat 27-nya, kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya, jadi ada yang menyaksikan, ibunya sendiri menyaksikan dia, ya tergantung di tiang salib itu sendiri. Dan Yesus sendiri masih menyapa. Ya, itu saksi ada. Sekarang yang jadi pertanyaan saya sama Bang Juma, ini kau jawab dulu Bang Juma, ya. Yang menyaksikan Isa diserupakan wajahnya siapa menurut Quran? Silakan, tunjukkan, jawab hari ini. Yang menyaksikan itu Markus. Anda serius, jangan ada ditanya Markus lagi. Yang menyaksikan Isa diserupakan wajahnya siapa? Silakan tunjukkan datanya di mana? Yang dibahas Al-Quran itu adalah kejadian penyaliban yang terjadi terhadap oknum yang datang ke tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Dan Markus bersaksi di dalam Markus 16 nomor 12 bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Anda tidak percaya kepada Markus, itu derita saudara. Ini Ingat datanya saudara, sudah ibunya di sampingnya waktu dia disalibkan. kan sudah diserupakan. Ya, Kan sudah dijawab, diserupakan. Quran, Isa diserupakan, yang menyaksikan Isa diserupakan siapa? Ya, Datanya itu mana? Anda tadi membaca, mereka melihat Mana datanya Yesus. Isa diserupakan mana? Mereka melihat Yesus yang disalib, kan? Betul nggak? Anda yang mengakui, berarti memang sudah diserupakan. Ibunya tidak tahu siapa anaknya. Ibu ini Karena sudah serupa, sudah diserupakan dengan anaknya. Yesus sendiri mah ibu inilah anakmu. Kan sudah diserupakan. Nggak ada Yesus memanggil ibu di situ, nggak ada. Nggak ada Yesus memanggil ibu. Yesus memanggil perempuan, wahai perempuan. Nggak ada Yesus memanggil Matera di sana. Di mana? Oknum itu, jangan lari. oknum itu Jadi Anda kalau mengaku. berarti bertanggung jawab, ya Anda Jangan emosi dong, Bang. Enggak, narasi Anda tadi. Ya, saya sudah membuktikan. Saya sudah membuktikan sama Anda. Saya sudah membuktikan sama Anda. Markusnya yang mengaku Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ada omongan gitu?
Markus 16 nomor 12. Bacakan ulang. Yohanes 19 ya, 25 sampai 27 ya. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibuku, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sekarang Isa diserupakan wajahnya. Siapa yang menyaksikan? Tunjukkan. Orang-orang yang ada di situlah. Siapa yang Diserupakan bagi mereka. Mereka siapa? Mereka yang menyalib. Mereka yang menyalib itu. Ingat saudara, yang tidak bisa membuktikan. Tidak ada. Al-Quran sudah betul dan dibenarkan oleh kitabmu. Sekarang begini. Sekarang begini. Kamu membaca dalil dari karangan Yohanes, sementara penyaliban tersebut terjadi Yohanes tak ada. Kan lucu ente ini. Yohanes tidak ada pada saat penyaliban itu. Yohanes sudah lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Tertulis di dalam catatan Markus sendiri. Markus 14 nomor 50, Yohanes lari meninggalkan Yesus. Kan kesian. Berarti yang menulis Yohanes narasinya, lalu kemudian Yesus memanggil ibunya, itu narasi dari mana itu yang didapatkan oleh pengarang Yohanes itu, Bung? Ketakutan dia. Itu loh. Nah, sekarang Anda harus mengakui Yesus berpesan. Sabar dulu, Bang. Yesus Anda harus akui ajarannya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu, yang datang kepada murid Yesus. Kan begitu. Pengarang Yohanes ini bukan murid Yesus. Sedangkan di dalam 1 Korintus 12 nomor 28, Paulus mengaku bahwa di tengah-tengah murid Paulus itu ada nabi. Dan Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Berarti di antara orang-orang Kristen ini ada nabi-nabi. Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi. Kepada siapa? Ya kepada Kristen harus waspada. Jangan lari-lari. Kata Yesus. Narasimu yang kutanggapi. Ini kita sudah fokus. Ini sudah fokus ini. Anda ngerti nggak Al-Quran? Menceritakan sesuatu yang sudah terjadi nggak? Iya, yang sudah terjadi. Gimana ya diskusi kayak gitu? Kok ketakutan sih cuma lo saya hadapi lo? Kok nggak malu kalian? Sudah terjadi. Justru Al-Quran datang meluruskan kembali. Di dalam Al-Quran jelas diterangkan bahwasanya mereka berselisih paham tentang orang yang disalibkan. Anda baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Sebagian dari mereka mengatakan Yesus mati, sebagian lagi mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Oke, coba kau tulis, coba. Saudara siapa namanya ini? Saudara Gordon. Coba saudara ya, Major, coba kamu tunjukkan di mana dalilnya Yohanes menyaksikan penyaliban. Silakan. Bukan, jangan lari. Pertanyaan itu jawab dari tadi kan kami mendengarkan. Ya. Oh, jangan mendongeng lo cuma. Enggak. Saya tanya di mana Yohanes palsu, ya? Kau sudah janganlah, akan banyak guru-guru palsu. Di mana di dalam kitabmu tertulis Yohanes menyaksikan penyaliban? Silakan. Ini murid-muridnya. Di mana? Oke, bacakan ulang ya. Di mana Yohanes murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya. Murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Dan Maria Magdalena. Itu pengarang yang menulis. Itu pengarang yang menulis. Itu pengarang yang menulis. Inilah anakmu. Ya. Kemudian katanya kepada muridnya. Muridnya. Inilah ibumu, dan sejak itulah muridnya. Itu pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Pengakuan Tuhan atau pengarang Bible? Sekarang jawab dulu pertanyaan tuh. Yang menyaksikan jangan sakit hati. Pertanyaan saya.
Jangan sakit hati. Saya tanya samamu. Itu yang kau bacakan tadi. Itu yang kau bacakan tadi. Itu karangan penulis. Itu yang kau bacakan tadi itu karangan penulis atau firman Tuhan? Jawab. Jawab dulu. Kalau firman Tuhan baru saya percaya. Silakan. Ya, akan saya jawab. Tapi jawab dulu. Kalau memang ya Allah mau menceritakan sesuatu yang sudah pernah terjadi, ya Isa itu ada hidup di zaman pemerintahan siapa? Itu Allah mau menceritakan sesuatu. Al-Quran tidak menjelaskan itu. Al-Quran tidak menjelaskan itu. Al-Quran tidak menjelaskan itu. Al-Quran tidak menjelaskan karena Al-Quran bukan buku penyelidikan. Nah ini tentang penyaliban yang dibahas. Penyaliban. Al-Quran cuma menepis tuduhan. Al-Quran cuma menepis tuduhan agama pagan Kristen bahwa Isa alaihissalam disalib. Dah selesai. Dengarkan Jumat, jangan kau sampai Quranmu Allah ke-9. Quranmu dikatakan menjelaskan segala pertanyaan sesuatu. Saya kepada saudara dengarkan. Jawab, kenapa? Pertanyaan saya dengarkan. Quranmu. Pertanyaan saya dengarkan. Yang kamu bacakan tadi, Yesus memanggil ibunya, murid-muridnya bla bla, itu firman Tuhan atau karangan pengarang buku itu yang tidak jelas itu? Jawab. Sekarang datanya mana Isa itu, siapa yang menyaksikan? Iya, itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan, ini itu sabda Yesus atau karangan orang yang tidak dijelas. Itu firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan orang yang tidak jelas. Ingat Yohanes itu tidak diketahui siapa penulisnya. Yohanes 8:9 menjelaskan segala sesuatu. Ingat. Tidak ada dengar. Sesuatu. Pengarang Bibelmu itu tidak diketahui. Buku Yohanes itu tidak diketahui siapa penulisnya. Itu cuma dikasih merek Yohanes biar dikira keren. Yohanes 21 nomor 24 jelas penulis buku Yohanes itu bukan murid Yesus. Sedangkan Al-Quran itu bukan ditulis pengarang, bukan ditulis Nabi Muhammad, bukan ditulis kemudian oleh orang-orang yang menceritakan hal tersebut karena dia melakukan penyelidikan. Siapa yang menjadi saksi? Kubacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam wa anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau menyaksikan ya Allah, Engkau maha suci ya Allah. Jika aku pernah mengatakan, tentulah Engkau mengetahui apa yang aku katakan. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntum alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kuntu anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Itu kata Allah, syahid, kata Allah. Aku, kata Nabi Isa, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka, dan tatkala engkau mengangkat aku ke atasmu, maka engkaulah yang mengawasi mereka, engkaulah yang menyaksikan mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Maka yang maha menyaksikan ini menceritakan kemudian kepada Nabi Muhammad. Apa ceritanya kepada Nabi Muhammad? Wa ma qatalu wa ma salabu. Wahai Nabiku Muhammad, aku yang maha melihat, aku yang maha menyaksikan, bukan Isa yang mereka bunuh, bukan Isa yang mereka salibkan. Tuhanku maha menyaksikan. Kata Nabi Isa, wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkaulah
yang menyaksikan atas segala sesuatu. Ketika engkau mewafatkan aku, mengangkat aku naik ke atas, engkau lah yang menyaksikan apa yang terjadi setelahnya. Aku tidak menyaksikan. Nah, pengarang buku Yohanes ini bukan saksi pada saat kejadian. Anda mengatakan itu adalah Yohanes. Kalaupun pengarang buku Yohanes itu adalah Yohanes anak Zebedeus, maka Markus 14 nomor 50 menceritakan Yohanes lari meninggalkan Yesus. Bagaimana mungkin dia mau menjadi saksi penyaliban sementara dia lari meninggalkan Yesus? Pengarang hanya menarasikan lalu di situ bla 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 bla, maka muncul pertanyaan, itu firman Tuhan selayaknya Al-Quran atau itu adalah surat kabar dari pewarta yang tidak diketahui siapa orang tersebut? Belakangan baru dicatat, oh, ini penulisnya Yohanes loh. Sorry Anda minta saksi? Tanya kepada Quran. Allah yang menjadi saksi pada saat itu. Kalau manusia yang menjadi saksi masih diragukan, tapi kalau yang maha melihat yang menjadi saksi, apalagi yang perlu kami ragukan? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntum alaihim syahida wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaih wa anta ala kulli syai'in syahid. Apa yang perlu kami kemudian sangsikan, ragukan? Yang menyaksikan adalah pencipta langit dan bumi. Sementara buku Yohanes ini bukan tulisan murid Yesus. Apa buktinya? Baca Yohanes 1 nomor 24. Itu bukti. Buku Yohanes bukan catatan murid Yesus. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada tema bahwa penguasa langit, penguasa angkasa adalah iblis. 1 Yohanes 5 nomor 19. Penguasa bumi adalah iblis. Efesus 2 nomor 2. Yang keluar dari bumi, perut bumi, yang keluar dari tanah, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit, dalam bahasa Yunaninya air artinya angkasa atau cakrawala atau awan-awan, baik di bumi. Di situ dikatakan bukan bumi tetapi G itu artinya tanah. Nah, dia keluar dari tanah, dia penguasa tanah, dia penguasa bumi. Siapakah dia? Iblis. Ada yang keluar dari bumi, mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Ayo, siapa dia? Sekali lagi Bang Suma. Saya kira begitu teman. Silakan naikkan yang agak keras sedikit teman. Ya baik, saya sapa dulu. Bang Arif. Sebentar Bang Suki, saya sapa dulu Bang Jensen. Iya, saya sapa dulu nih Bang Jensen. Selamat malam. Jensen, selamat malam Jensen. Kalau nggak ngomong saya turunkan ya. Silakan lanjut dulu Pak Suki. Iya, Bang Arif. Di sini Ya. jam 12.15 nih, saya harus izin turun nih. Iya nggak apa-apa. Saya sambil cari teman-teman yang Kristen. Sambil cari yang Kristen, boleh. Saya Iya. boleh narasikan ini. Silakan Pak Suki. 1 Yohanes 3 ayat 10. Di sini ayat menjelaskan kepada kita arti kata anak di dalam Bible. 1 Yohanes 3 ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi Bible sudah menjelaskan melalui Yohanes bahwa ada dua anak saja, yaitu anak Allah atau anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, dan demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 8 ayat 9 ayat 44
Waktu Yesus berbicara kepada imam kepala dan ahli Taurat, Yesus mengatakan, kamu, bapamu adalah iblis. Apa yang membuat kita menjadi anak iblis atau anak Allah? Yesus menjelaskan, karena kamu mau melakukan keinginan daripada iblis, maka bapamu iblis. Yesus melakukan kehendak dari Allah, maka Yesus layak memanggil dia Bapa dan dia adalah anak Allah. Memang kita keturunan dari Adam dan Hawa yang dikatakan dalam Lukas 3 ayat 38, Adam adalah anak Allah. Benar kita anak Allah, tetapi kita keturunan dari bapak nenek moyang kita yang saat itu melakukan kehendak daripada iblis. Karena demikian maka gambarnya rusak. Tidak lagi memiliki keserupaan dengan Bapa di sorga. Apa itu gambar? Gambar adalah unsur yang ada pada Tuhan diberikan kepada manusia. Unsurnya adalah pikiran dan perasaan. Di mana kita bisa tahu di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita punya pikiran, perasaan, sepikiran atau sejiwa dengan Yesus Kristus, maka kita pun segambar dan serupa dengan Allah. Karena Yesus telah memulai, dia yang telah mencapai lebih dulu, memiliki gambar dan rupa Allah. Dan cirinya gambar rupa Allah adalah taat melakukan kehendak Bapa sepenuhnya. Sampai anak itu mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itulah anak. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Jadi tidak bisa kita datang kepada Bapa, kita tidak bisa punya hubungan dengan Bapa, kita bisa ada di dalam Bapa kalau tidak kita ada di dalam anak. Karena hanya anak satu-satunya inilah yang diutus, dan dia berkata, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 21 ayat 33 dan selanjutnya, anak ini ahli waris. Di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ayat 17-nya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Menderita bersama dengan dia, Wahyu 3 ayat 21. Yesus mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yesus menang untuk dirinya sendiri dan dia diangkat menjadi pemimpin. Dia diberi kuasa untuk menjadi hakim, penentu orang selamat mencapai tujuan sesuai rencana Allah adalah seperti Yesus. Maka dikatakan dia sebagai hakim, dia sebagai kitabnya untuk menghakimi manusia. Cerminnya adalah anak Allah ini, Yesus. Jadi kalau orang seperti Yesus itulah selamat di dalam Bible. Keselamatan di dalam Bible adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Rancangan semulanya itu segambar serupa dengan Bapa di sorga. Contohnya, prototipenya, ini anak Yesus Kristus. Gitu Bang Arif.
Bang Suma, terima kasih Bang ya. Iya, sama-sama Bang. Saya izin turun nih. Baik. Nah, malam. Ya, ya. Makasih, Bang Pak Toto, Suki. Bang Dito, Bang HTT, Bunda Rama ya, Bang Arif, Bang Iya, Andi makasih. Selebes, saya izin turun ya. Terima kasih. Iya. Mungkin ditanggapi dulu, Brunda. Baik. Jadi ketika saya mendengarkan ulasan dari saudara kita Kristen Pak Suki, saya jadi merinding, ya. Ngeri. Kenapa? Karena di Kristen ternyata mereka ingin serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini mengerikan ini. Sama seperti yang tertulis di dalam Yesaya 14, bagaimana iblis ingin menyamai Tuhan. Mereka ingin serupa dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang sudah merupakan batil di atas kebatilan. Pantaslah kemudian mereka dicap sebagai penyesat. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya serupa dengan Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa manusia serupa dengan Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi upaya-upaya Kristen itu pingin kali setara dan segambar dengan Tuhannya. Halilintar. Tadi saudara Suki mengambil data di dalam 1 Yohanes 3 kalau nggak salah, di data nomor 10. Harusnya dia mundur karena ini membicarakan tentang penyaliban. Harusnya dia mundur di data nomor 8. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Apakah penyalib Yesus ini berbuat dosa atau berbuat pahala kebenaran? Penyalib Yesus adalah pembuat dosa. Sorry. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, kata tetap di situ sebenarnya penambahan ya. Tidak ada kata tetap di situ. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Berarti betul penyaliban ini berasal dari iblis. Itu dalil. Berdasarkan kitabnya saudara Kristen. Salib berasal dari iblis. Apakah salib itu perbuatan, ketika orang-orang menyalib Yesus itu perbuatan dosa? Ya, perbuatan dosa. Berarti salib itu berasal dari iblis berdasarkan 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari semula. Untuk inilah anak Tuhan menyatakan dirinya. Sebenarnya Tuhan Allah di situ salah juga, harusnya dewa. Untuk itulah anak dewa menyatakan dirinya, yaitu supaya anak dewa ini membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, apa perbuatan-perbuatan iblis? Itu dibinasakan oleh Yesus katanya di atas salib. Betulkah itu terjadi? Benarkah perbuatan-perbuatan iblis itu dibinasakan Yesus di atas tiang salib? Bullshit. Persinahan, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, dan seterusnya masih mereka lakukan. Mana? Mana buktinya? Mana buktinya? Kristus mau membunuh dan membinasakan. Di sini ikut satu. Mana buktinya? Coba buktikan. Apakah Kristen ini sudah tidak melakukan dosa? Kata siapa? Ayo, kata siapa Kristen sudah tidak melakukan dosa? Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya, agar supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Apa pula? Mana buktinya? Tak ada. Makanya di dalam Roma 8:10 itu tadi, jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Gak ada yang kena. Sasarannya mantul semua, gak ada yang benar. Mantul.
Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari semula. Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi yang selama ini yang kita tahu, negara pelopor penyakit kelamin terbesar itu mayoritas penduduknya beragama apa rupanya? Lalu intinya sengat maut adalah dosa. Dosa adalah maut. Mereka masih mengalami maut, bermatian. Berarti apa yang ditebus apa? Yang dibinasakan apa? Yang dibinasakan? Tidak ada itu. Jadi konsepnya ini ya harus dipahami oleh teman-teman. Kok jadi kacau begitu ya? Nah, ini terakhir. Penggiringan pengajaran menghantarkan saudara-saudara seperti yang diterangkan oleh saudara Suki tadi, bahwa mereka orang Kristen itu memang dididik untuk serupa dengan Tuhan. Kita lihat di dalam ajaran saudara Kristen 1 Yohanes 2:20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Nah, orang Kristen semuanya diurapi dari yang Maha Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi pengikut Paulus itu semuanya adalah sudah diurapi. Orang yang sudah diurapi Tuhan adalah Kristus. Berarti mereka ini semuanya adalah itu 1 Yohanes 2 nomor 20. 1 Yohanes 2:27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Jelaskan ya, jelas bagi kita. Mereka ini adalah anak-anak Tuhan. 1 Yohanes 2 nomor 29, Kristen itu adalah anak Yesus. Galatia 3 nomor 26, Kristen adalah anak-anak Tuhan. Galatia 3 nomor 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan, telah memakai Kristus. Jadi mereka ini semuanya adalah Kristus. Jadi di situ ada kata enduo. Enduo itu artinya memakai atau berpakaian Kristus. Jadi kalau ada polisi menggunakan pakaian polisi berarti dia polisi. Tapi kalau ternyata bukan polisi menggunakan pakaian polisi berarti dia polisi gadungan. Tidak boleh itu, dilarang. Jadi kalau bukan Kristus memakai pakaian Kristus berarti dia Kristus palsu. Kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu. Lalu mereka ini juga mengaku keturunan Ishak. Di dalam kitabnya mereka di Galatia 4 nomor 31, di situ mereka dikatakan, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan Sarah Hagar, melainkan anak-anak perempuan merdeka, yaitu Hagar. Parah kali ya. Lalu mereka juga mengaku sebagai keturunan Mesias, Kristus. Roma 9 nomor 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Tuhan yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian mereka juga sama seperti Ishak anaknya Abraham. Galatia 4 nomor 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Bahkan pendiri agama mereka yang mereka sebut dengan sebutan Paulus di dalam Galatia 4 nomor 14 disambut selayaknya seperti Kristus. Sesungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggap sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti kalian menyambut seorang malaikat Tuhan, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus itu sendiri. Alamak, Paulus ternyata disambut seperti menyambut malaikat, dan malahan kalian sama seperti menyambut Kristus Yesus. Menyambut Paulus sama dengan menyambut Kristus Yesus. Kristen itu juga diterangkan sama seperti Kristus.
1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus, sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitabnya Wahyu 3 nomor 21, saudara Kristen itu justru sehakikat dengan Tuhannya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di dalam tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bahkan di dalam ajaran mereka, 1 Korintus 6 nomor 15 sampai nomor 17, tubuh Kristus adalah anggota Kristen. Kristen ini adalah juga anggota Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Alamak. Akan kuambil anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada pencabulan. Sekali-kali tidak itu terjadi. Aku tidak tahu, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan mereka. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Alamak. 1 Korintus 12 nomor 28. Di situ jelas seperti yang saya terangkan, di tengah-tengah Kristen itu ada nabi, di tengah-tengah Kristen itu ada rasul, di tengah-tengah Kristen itu ada pengajar. Dan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Yang pertama sebagai rasul, yang kedua sebagai nabi, yang ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan orang, melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam nama roh, dalam bahasa roh. Jadi teman-teman sekalian, bahkan lebih jauh, ajakan Paulus kepada Kristen untuk menjadi rasul itu nyata di dalam 1 Korintus 12 nomor 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bahkan kalau kita lihat dalam Yakobus 1:18, Kristen adalah anak sulung Theos. Siapakah mereka ini yang ingin menyamai Theos? Pertama kita melihat di dalam Yesaya 14, dia adalah Halal bin Zakar, dalam tradisi Yudaism menyebutnya Lucifer. Siapakah yang kemudian menggantikan kemuliaan pencipta langit dan bumi yang maha kudus dengan menyetarakan, menghakikatkan, mensejajarkan makhluk yang keluar dari kubur? Mereka adalah anggota Kristus. Apakah mereka ini Kristus palsu atau Kristus asli? Tanya, apakah mereka ini bersunat atau tidak? Apakah mereka berpuasa atau tidak? Apakah mereka makan babi atau tidak? Apakah mereka menjaga kekudusan Sabat atau Sabtu atau tidak? Tanyakan kepada mereka, kalian ini anak Tuhan atau anak sibilisisis? Saya kira demikian dari saya sebagai penutup teman-teman sekalian. Waktu dan tempat saya persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tapi kalau masih ada Kristen, ya, saya belum tutup loh. Lanjut. Oh bang Sina laki-laki ya. Dek mu caduk-caduk mi, siapa tahu dek gak tahu oteng. Tapi kok kamu pak, ya di mu tuh pelik dilanjut cek. Makanya sebulan kalinya, bicara nih. Ya, kita tunggu teman-teman kita dari sebelah. Ya, saya sapa HTT, selamat pagi ya, sekarang ya sudah jam 12:30. HTT, dibuka mute-nya HTT. Bang Darwis Islam ya, Bang Darwis. Ya Allah, bisa ya bang. Oh iya, saya kurang paham bahasanya bang. Ya, itu bahasa Golgota itu Bang Arif. Saya turunkan Bang HTT karena gak ada suara. Ya, saya izin masuk dulu sedikit. Sebentar, saya sapa dulu. Silakan.
Bang Lobang, selamat pagi Bang Lobang. Lobang pintu. Nama akunnya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Salah pencet bang. Ini Piki bang, Piki. Oh iya, saya turunkan Bang ya. Mohon maaf. Ya bang, ya bang. Saya cari oten dulu ya. Halo. Ya, Elon Marta, Elon, selamat pagi, Elon. Elon. Ini minta naik tapi nggak ngomong. Dan selamat pagi Dan. Ya pagi bang. Ya agamanya apa Dan? Kristen dong. Oke. Oh Dan yang dulu ini. Terserah bang lah. Dan yang dulu, yang sekarang, yang baru yang. Iya oke Dan. Zuma Bang bagaimana? Zuma ada? Ada Bang Zuma masih ada. Tadi ada yang mau Belum ditambahkan Bang Goto. Silakan Bang Goto duluan. Halo Zuma. Sebentar. Ya, halo, duduk aja di situ Bang. Iya, Duduk sebentar tenang aja dulu. di situ. Tenang. Atur napas, atur napas aja dulu. Tenang, gantian ya. Ya, silakan Bang Goto ada tambahan mungkin. Ada bang. Sebenarnya saya mau bercerita sedikit tentang bagaimana Islam itu mempertahankan peradaban dunia ya. Tapi karena sudah ada Kristen ya saya sambung aja narasinya Bang Suma. Nah, jadi kawan-kawan sering kita kaji ya bahwa memang penyaliban itu ada, tapi sebenarnya siapa yang disalib ini kan menjadi polemik ya. Ini agak sulit juga memang kita menyampaikan kepada mereka karena mereka mengimani kitab yang memang baru ditulis ulang di abad keempat. Sementara di abad-abad pertama kalau kita lihat ya Kristen-Kristen yang berdiri di abad pertama yang memang Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana perdebatan itu berlangsung dan ada si Suki yang tadinya Tritunggal ya jadi Wanes, yang tadinya konon katanya pernah menjadi seorang Muslim segala macam lah, tapi ya itulah Kristen ya. Kalaupun menjadi seorang Muslim karena menikah itu biasanya yang begitu, dia seorang misionaris itu yang pada akhirnya pisah, cerai sama istrinya karena istrinya tidak mau diajak masuk Kristen. Biasanya memang begitu orang-orang Kristen itu ya. Kalau mau mengkristenkan orang, apalagi perempuan gitu ya, itu ditanya sebelum menikah. Setelah tidak mau dia masuk Kristen, nah dia yang akan pura-pura masuk Kristen. Nah nanti punya anak 1-2 baru dia berulah ya, lalu mengajak anak istrinya itu untuk menjadi Kristen. Kalau tidak mau ya diceraikan gitu ya. Itu sudah menjadi rahasia umum, itu semua orang juga tahu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah.